We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mbak Dea, seorang penyanyi. Anda sering menulis caption dan karya-karya yang cukup Nusantara tentang kebinekaan dan sebagainya. Mbak Dea, Anda pernah membuat karya atau berpartisipasi dalam satu karya tentang kebinekaan. Anda menulis, meski foto ini usang, tapi toleransi dan kebinekaan itu tak pernah usang. Bagaimana mempertahankan kebinekaan versi Mbak? Silakan, Mbak. Iya. Pertama, memang negara kita itu kan potensi untuk intoleransi itu kan besar ya Pak ya. Kalau tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa perbedaan itu keniscayaan gitu kan. Bagaimanapun kita itu diciptakan dengan rupa dan banyak hal yang beragam gitu kan. Nah, kalau menurut saya untuk mempertahankan kebinekaan itu harusnya dimulai dengan memahami bahwa perbedaan itu adalah anugerah terberi. Kita nggak mengharapkan perbedaan itu ada, tapi nyatanya kita lahir dengan situasi yang seperti itu. Nah, untuk di negara Indonesia sendiri, karena potensi intoleransi itu besar, dan saya juga punya pengalaman masa kecil tentang diskriminasi kepercayaan atau agama. Akhirnya saya mencoba untuk mencari jalan tengah gitu. Kenapa kita tidak mencoba untuk menuju ke kehidupan yang harmonis, ya kan? Yang selaras, berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Gitu. Ibarat kalau di musik itu ini Pak, kalau perbedaan di musik itu bisa menyebabkan dinamika gitu. Berbeda menyebabkan dinamika, tapi kesamaan itu menyebabkan adanya harmoni. Itu kalau di musik kan kayak gitu. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari, ya saya rasa nggak jauh beda lah ya. Gitu. Nah, mungkin karena saya sudah mengawali dengan memahami bahwa perbedaan itu anugerah terberi, maka apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perkatakan, itu aktualisasi dari pemahaman itu. Gitu. Saya berusaha untuk menginfluence ya, mempengaruhi. Ini loh, keberagaman itu sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Oke. Pengalaman apa itu, Mbak? Pengalaman masa kecil. Oh iya. Ya itu diskriminasi kecil gitu ya. Mungkin karena dulu kan saya sekolah di sekolah swasta waktu masih kecil. Mungkin kan karena seragamnya berbeda dengan sekolah umum pada umumnya itu. Suatu ketika kan ada kegiatan bersama-sama ya. Akhirnya dari antar sekolah itu berkumpul dan mungkin ya disitulah menjadi berbeda itu sesuatu yang riskan dengan berbagai pertanyaan atau berbagai sindiran. Gitu. Selain itu juga di lingkungan masyarakat saya juga pernah mengalami bentuk-bentuk diskriminasi sosial terkait perbedaan agama itu. Oke. It's
Oke. Nah, lalu Mbak Dea juga berkolaborasi ya dengan seorang penari, siapa itu Mbak? Mbak Widya Ayu, Wah, Mbak Widya Ayu ya. kenal pasti. Ya, ada kata tabik yang pernah dikreasikan di dalam sebuah karya. Bisa dijelaskan Mbak, tabik ini Mbak? Kelihatannya sangat penting di Nusantara ini. Silakan. Ya. Memang karya tabik yang merupakan karya kolaborasi saya dengan Mbak Ayu itu terinspirasi dari budaya Sapa. Jadi kita punya pemikiran nih Pak, budaya Sapa di tengah masyarakat kita itu kian menurun gitu ya. Misalnya kehidupan bertetangga lah gitu ya, antar tetangga, antar komunitas itu udah apa ya, urusan kamu, urusan aku, kayak gitu. Dan budaya sapa itu juga sudah jarang adanya. Mungkin kalau di Solo lewat jalan itu masih ada ya gitu. "Monggo Bu, Pak," gitu kan. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu tuh sudah nggak ada seperti itu, jarang adanya. Nah, kebetulan saya kan juga, ngikuti apa, videonya Guru Soekarno Putra. Nah, waktu itu juga bahas tentang tabi itu. Nah, saya terinspirasi dari situ. Terus akhirnya saya sama Mbak Ayu, mmm, apa ya, mengkolaborasikan pemikiran gitu ya, saling elaborasi itu. Saya punya pemikiran gini nih, saya punya ide, saya punya judul karya, punya apa, gagasan gimana kalau karya ini dinamakan Tabik gitu. Nah, Tabik sendiri itu kan kalau di KBBI kalau nggak salah ya, itu tentang kata sapaan, menghormati, ucapan selamat datang, seperti itu kan. Kita garap yuk, dalam bentuk audio visual gitu kan. Ya itu sederhana sekali itu Pak waktu itu tuh. Karena saya basic-nya musik, terus Mbak Ayu, basic-nya tari gitu kan, dan saya juga suka apa, edit-edit video, terus, rekaman sendiri gitu. Akhirnya saya, olah gitu kan. Gimana caranya, eee, karya Tabi ini bisa mewakili, pesannya itu yang penting kita harus saling sapa gitu, antar tetangga gitu, antar masyarakat, antar siapapun lah gitu. Ya udah kita pura-puranya gitu, jadi tetangga nih gitu, saya sama Mbak Ayu gitu. Waktu awal karya itu kan kalau nggak salah saya napi beras ya, ini gitu. Sebenarnya sih kalau kalau keseharian saya udah nggak pakai itu juga, berasnya udah siap. Itu cuma menggambarkan masa lalu, apa, wanita Jawa itu, Pak. Saya pagi hari udah punya aktivitas, terus Mbak Ayu punya aktivitas lain, bersih-bersih kan waktu itu. Nah, karena ini adalah sebuah karya seni, maka penataannya harus juga, secara artistik ya kan. Akhirnya gimana ya, biar aktivitas, menampi beras itu bisa jadi sebuah ritme, sebuah gerakan, sebuah sajian gitu. Nah itu, terus dibarengi dengan gerakan menyapunya Mbak Ayu yang seolah-olah ini menari, tapi itu juga sebenarnya bermusik gitu. Gitu. Jadi, memang kita akhirnya mengkolaborasikan antara gerak dan suara itu menjadi sebuah karya, lalu karena apa, sebagai bentuk tanggung jawab pengkarya otomatis di situ ada sinopsis yang harus dicantumkan. Akhirnya saya merumuskan, bahwa karya ini berjudul Tabik, alasannya begini nih, mengangkat budaya sapa kembali di Nusantara, karena banyak manfaatnya. Kalau kita pikir-pikir kan dengan apa tuh, makin terintegrasi dengan orang lain gitu ya, dalam suatu masyarakat, sistem keamanan tuh kan juga dibangun ya, Pak, ya. Bisa gini, "Mau kemana Pak? Mau kemana Bu?" Gitu. "Ini saya mau pergi gitu sebentar, keluar kota," gitu. Otomatis nanti kalau ada orang asing gitu, tiba-tiba
nyolot pagar gitu, "Ih, siapa?" Gitu kan nggak ada orang di dalam, otomatis kan saling mengetahui informasi itu, sistem keamanan itu kan saling terbangun. Selain itu dengan menyapa tuh kita, bisa saling apa ya, berbagi apa, kepedulian, ya kan. Oh berarti ini masih ada rasa kepedulian, terus apalagi sih manfaatnya banyak banget sih waktu itu. Ya terus oh ya rasa kepemilikan gitu. Ya karena ini kan desa-desa kita gitu, RT-RT kita, gang kita jaga sama-sama karena saling sapa itu ternyata bisa, eee, membangun suatu sistem masyarakat yang lebih baik gitu. Mbak Dan Dea, Mbak Dea, itu kan zaman dulu ya. mhm, Nah, sekarang kan Mbak Dea kan generasi mungkin milenial. oh ya, Ya, ini pernah menjadi satu pembahasan juga di pikiran saya. oh Tapi kalau Mbak Dea kembali ke zaman yang waktu kekeluargaannya akrab antara tetangga dan tetangga, milikku, milikmu, milikmu, milikku, urusanmu, urusanku, urusanku, urusanmu. Nah, apa bisa hidup loh? bisa Iya kan? Wong kita kita pinjam-pinjaman HP aja kita nggak mau. Nah, zaman dulu mungkin pinjam-pinjaman itu, pinjam-pinjaman telepon dan sebagainya. ya, Ya kan? Apa bisa gitu loh. Generasi milenial itu apa bisa untuk kembali ke zaman waktu persaudaraan kekeluargaan itu akrab. iya, Kan mesti ada bener. gak sopan tuh pinjam Jadi barang orang terus. iya bener ya, Pak, ya. Saya di kosan aja kalau ada barang, "Ini punya aku, ini punya kamu," gitu, ada yang pinjem tapi nggak bilang aja masalah ya kan. Lah ya, Memang itu sudah, apa ya, kerusakan yang sistematis gitu mungkin kalau menurut saya gitu. Karena itu sebenarnya krisis kepercayaan, dimulainya dari situ, Pak. Jadi ada rasa tidak percaya antara satu sama lain, tidak mengenal gitu kan, otomatis kan kayak, masing-masing kita membangun tembok yang apa, kokoh gitu. iya ya, apalagi generasi milenial ya. Eh, yang saya ingin tanyakan itu apa bisa gitu loh. Kalau itu diterapkan mungkin 50% aja yang sistemnya dulu diterapkan yang sekarang ini udah bisa stres sendiri. Iya, kalau optimis bisa sih bisa, Pak. Ya itu tadi mungkin kayak harusnya itu lebih banyak aktivitas sosial ya, gitu. Sekarang kan sedikit banget ruang untuk berkumpul gitu. Padahal berkumpul tuh kan perlu gitu. Misalnya kalau di generasi saya ya, ada perkumpulan muda-mudi di apa, lingkungan mungkin ya, atau Nah, komunitas itu penting sekali. ya. Ya. Seperti arisan dan sebagainya. Iya, Nah, betul. cuma tapi generasi milenial apa bisa gitu. Aku ono urusane dewe-dewe ya. Bahasa Jawa juga, Pak. Iya kan? Iya, Sudah untuk menentukan jadwal aja udah bingung sekarang. iya, Ngurusin dapurnya sendiri-sendiri. udah sendiri, iya, Pak. Iya, ini sistem apa yang, apa tuh, ada di balik ini semua? Oke. Mbak Dia bisa ceritakan sedikit tentang kesenian lesung ini, Mbak. Ini sangat menarik sekali. Saya pernah dengar pada waktu mungkin 10-15 tahun yang lalu. Tapi baru tahu kalau itu ada di Magetan.
Itu Ya, silakan ceritakan sedikit aja Mbak tentang tesis itu. boleh. Tesis skripsi atau tesis? Tesis ya, betul Tesis Pak. ya, S2 kok ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya tuh kesenian lesung itu masih ada, Pak. Cuman memang tidak mentradisi seperti mungkin zamannya Pak Darto 15 tahun yang lalu, masih ketemu dimanapun tempat masih ada budaya. 15 tahun yang lalu saya cuma dengar Mbak. Oh, tuh. Ya, tapi saya nggak pernah lihat. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Paham. Ya. Nah, sebenarnya kesenian lesung itu ya termasuk salah satu kesenian tradisi, Pak, dari zaman Hinduisme mungkin ya. Jadi zaman ya yang apa sejarah Nusantara dulu itu sudah memiliki kesenian lesung itu. Cuma kategorinya memang kesenian lesung itu tidak diangkat sebagai kesenian sebagaimana gamelan atau alat-alat musik yang mainstream pada masanya gitu. Mungkin kita mengenal istilahnya budaya istana sentris ya, dengan budaya kerakyatan yang ada di pinggiran di luar tembok istana yang juga hidup dan berkembang. Mungkin letaknya kesenian lesung itu di situ. Gitu. Nah, sebenarnya kalau konsep tentang lesung itu sendiri sudah ada sejak zaman prasejarah, Pak, itu. Zaman batu, namanya tuh zaman Paleolitik kalau nggak salah. Jadi Apakah itu ada di seluruh Nusantara atau hanya beberapa spot saja? itu pertanyaan bagus. Sebenarnya eh, konsep lesung sesuatu yang bulat lalu cekung digunakan untuk menumbuk itu ada di seluruh belahan dunia, Pak. Oh, Nah, iya. oke. Oke. Yang menariknya, yang uniknya justru kita menemukan kesenian lesung itu di Nusantara, misalnya. Eh, Misalnya ada penemuan nih di Peru gitu kan, ada artefak lesung gitu kan. Itu secara apa? Secara teknis kan memang digunakan untuk menumbuk ya. Konsep lesung itu kan digunakan untuk piranti keperluan sehari-hari masyarakat agraris. Tapi ternyata lesung itu juga bisa digunakan sebagai media artistik atau seni itu tadi. Nah, kebanyakan memang ditemukan di apa wilayah masyarakat agraris atau yang apa, berpenghasilan bermata pencahariannya sehari-hari sebagai Pertanian. petani. Ya. Nah, sebenarnya kesenian lesung itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Atau itu pengalaman saya nih gitu. Ternyata kesenian lesung itu tidak sesederhana yang saya bayangkan, karena ternyata di sana ada wilayah estetika yang ternyata lebih kompleks daripada daripada sekedar wujud polaritme gending itu. Polaritme itu disebut gending atau bahkan wujud visual alu sama lesungnya itu. Nah, sebenarnya yang dikatakan sebagai kesenian lesung itu ya tabuhan yang dilakukan oleh komunitas penabuh itu sebagai subjek seninya menggunakan media seni lesung dan alu itu untuk menghasilkan repertoar atau polaritme itu. Sederhananya begitu. Apakah ada pakemnya? Apakah ada pakemnya? Ya, betul Pak, ada pakemnya itu. Sebenarnya Dan ada. nah ini kan yang Mbak Dea riset kan hanya di Magetan saja ya. Iya betul, Satu desa saja. satu desa. Satu Tapi desa saja. satu desa saja. Desa lain ada nggak? Ada. Nah, kebetulan itu di Kabupaten Magetan tempat saya itu, Pak. Ada festival tahunan namanya Leduk Suro. Leduk Suro itu sebenarnya gabungan dari kesenian lesung dan beduk untuk menyambut tahun baru apa Jawa dan Islam gitu dipadu-padankan. Nah, dari situ saya pertama kali mengenal kesenian lesung yang ada di Magetan dan salah satunya Desa Turi itu eh, saya identifikasi mempunyai pola pakem dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya.
Kenapa saya bisa berkesimpulan seperti itu? Karena saya sudah melakukan perbandingan dengan kesenian lesung yang di luar Magetan gitu. Oke, di Desa Nuri, Turi, Turi. Oke, di Desa Turi itu ada berapa pakem? Ada berapa apa ngomongnya apa? Genre, style of music atau ada berapa sebutan jenis? berapa gending, Pak? Berapa Gending. gending? Oke, Itu kemarin saya berhasil menghimpun sekitar 11, 11 tapi itu gending. iya, karena kan apa tuh komunitasnya sudah usia lanjut ya. Informasinya mungkin ada apa pengurangan-pengurangan gitu. Dan kalau di desa-desa lain ada juga, ada berapa gending juga? Mm-mm. Waktu itu ketika saya melakukan pengamatan itu sebenarnya ada di desa lain selain Desa Turi di Katoharjo, tapi saya tidak tahu persis berapa jumlah gendingnya. Cuman seperti kesenian lesung yang ada di Karanganyar, Solo, kemudian Blora, Sleman, Jogja, bahkan Sumatera, Sulawesi, dan bahkan Pulau Natuna, itu masing-masing mempunyai repertoar, kalau kami sebutannya gending, yang beragam dan hampir mirip. Konsepnya hampir mirip. Gitu. Mereka semua menggunakan kayu untuk lumpangnya itu. Kalau sejauh penelitian saya, memang menggunakan kayu bahan dasarnya, tapi pemilihan jenis kayunya itu berdasarkan kearifan lokal atau ketersediaan sumber daya alamnya. Oke, oke. Dan yang di Natuna segala itu juga punya gending juga ya? Mungkin ya, Mungkin. karena iya, Nggak riset sampai sana ya? iya, Oke, repertoire. oke. Amazing ya. Masih. Oke. Jalani apapun yang kamu percayai, lakukan dengan setia apapun yang membuatmu bahagia. Hidupmu, ceritamu. Hidupmu, karya senimu. Hidupmu itu karya senimu katanya. Tulis Mbak Dea. Banyak orang tidak mengerti seni atau bahkan tidak suka seni. Apakah itu juga seni juga, Mbak? Oh iya, apakah hidup itu juga seni untuk yang tidak mengerti seni gitu ya? Ya, kalau kalau berdasarkan caption itu kan sebenarnya caption yang sifatnya sangat personal ya Pak ya, pengalamannya sangat pribadi sekali gitu kan. Nah, sebenarnya kalau eh, bicara soal caption itu juga kan banyak bahasa metaforis ya, yang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Perlu penerjemahan atau mungkin pengilhaman. Nah, kebetulan karena saya seniman, otomatis saya merasa kalau hidup ini seperti apa rajutan karya gitu. Awalnya tidak ada apa-apa, kita mencurahkan kehendak kita, rasa kita, cipta kita dalam sebuah apa nih media kanvas yang kita sebut dengan hidup. Menurut saya begitu. Dan saya mengapresiasi hidup itu sama seperti mengapresiasi sebuah karya seni gitu. Di mana hidup itu kan penuh dengan proses susah senangnya. Berkesenian kan juga gitu ya Pak. Sebelum menjadi suatu wujud yang terbaca oleh orang lain gitu ya, apapun bentuknya, orang itu kan akan membaca hidup kita sebagai sesuatu yang bisa dibaca semena-mena, ya kan? Bisa dibilang begini, bisa dibilang begitu, dinilai jelek, dinilai buruk, ataupun sebaliknya dinilai baik, menginspirasi. Nah, karena sama sama halnya seperti seni yang ketika kita lempar ke masyarakat itu banyak penilaian yang beragam, saya menilai hidup saya tuh juga seperti itu. Kadang saya juga sudah berbuat baik, tapi kadang orang mengapresiasinya lain, kan seperti itu. Nah, akhirnya saya merasa bahwa kembali ke motivasi kita lah gitu ya. Karena apa tuh
saya percaya, saya lakukan sesuatu yang baik dan benar, itu yang membuat saya bahagia, ya sudah. Kalau orang lain membaca hidup sebagai karya seni yang buruk, ya silahkan. Nah, mungkin caption ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak mendalami ini gitu. Makanya perlu penerjemahan. Mungkin kalau dari sayanya eee, bisa sedikit membantu ya gitu. Sebenarnya di dalam diri kita itu ada the sense of art ya, ada cita rasa kan, mulai dari pemilihan pakaian lah misalnya, atau sepatu, atau pemilihan lokasi ruangan, dekorasi apapun, sebenarnya kita sudah memiliki cita rasa itu. Namun kita tidak, menyadari bahwa kita mempunyai potensi untuk, eee, mencurahkan, cita rasa itu ke dalam bentuk karya seni gitu. Oke, oke. Mungkin abstrak itu, Mbak. Kalau Abstrak ini. udah Iya, ini akan sulit untuk yang tidak menjalaninya. oke, oke. Terima kasih Mbak Dea atas waktunya, atas Iya, sharing-nya. Thank you so much. iya, terima Sampai kasih. ketemu di Magetan. Oh iya, siap, main ke sini, Kak. Oke, terima kasih. Mari. Oke.